Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gede Ramalaksana Putra dari program studi D3 Akuntansi dengan NIM 1907021013. Sebelum itu, terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing. Dari pembimbing satu saya selaku pembimbing utama juga ada Ibu Dr. Desak Nyoman Sri Wirastuti, SE AKMSI. Ada pembimbing 2 selaku pembimbing pendamping, ada Bapak Dr. Ibu Tudiatmike, SE AKMSI, dan juga ada pembimbing 3 saya selaku penelaah, ada Ibu Lucy Sri Musmini, SE AKMSI. Di sini saya akan melaksanakan presentasi dari TA saya, tugas akhir saya dengan judul Analisis Laporan Keuangan Bupda Teja Rahayu Desa Adat Tejakula. Kebijakan pemerintah saat ini banyak mengarah pada upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat PMA bersama Majelis Desa Adat atau MDA melaksanakan pembahasan pembentukan Baga Usaha Paduan Desa Adat atau yang disingkat dengan BUPDA. Nah, di Desa Tejakula, BUPDA Teja Rahayu namanya, termasuk salah satu badan usaha milik Desa Adat Tejakula yang baru terbentuk di bulan Januari tahun 2022. Nah, oleh hal tersebut, di sini penulis atau saya sendiri berkesempatan untuk melaksanakan analisis laporan keuangan Bupda Tejakula dalam materi dan ataupun TA pada kali ini. Untuk identifikasi masalah sendiri, yang pertama ada pembentukan Bupda di tiap desa adat di Bali sesuai dengan peraturan daerah atau Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Yang kedua, ada Bupda Teja Rahayu adalah badan usaha milik Desa Adat Tejakula yang baru terbentuk. Selanjutnya di pembatasan masalah, yang pertama ada laporan keuangan Bupda Teja Rahayu, dan yang kedua ada program-program Bupda Teja Rahayu. Latar belakang yang saya ambil di sini adalah bagaimana analisis laporan keuangan Bupda Teja Rahayu Desa Adat Tejakula. Tujuan penelitiannya menganalisis laporan keuangan Bupda Teja Rahayu Desa Adat Tejakula. Untuk manfaat penelitian ada 3. Yang pertama, bagi mahasiswa itu menambah wawasan tentang laporan keuangan yang ada pada Bupda dan sebagai referensi baru, karena hal ini baru juga terbentuk dan masih sedikit penelitian tentang Bupda ini sendiri. Dan yang kedua, bagi Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu dapat memberikan evaluasi terhadap mahasiswa tentang jumlah penerapan bidang ilmu yang ditekuni, serta menambah referensi perpustakaan. Dan yang ketiga, bagi Bupda Teja Rahayu itu sendiri, sebagai bahan pertimbangan perbaikan laporan keuangan serta evaluasi bagaimana bisa meningkatkan pendapatan. Nah, selanjutnya ke bab 2, kajian teori. Nah, yang pertama itu ada hasil penelitian yang relevan. Jadi penelitian yang relevan ini dilakukan oleh IKD Semni Mayura dan juga Putu Agustana yang berjudul Upaya Pemberdayaan dalam Pengelolaan Bupda di Desa Pohbergong, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Nah, persamaan penelitian terdahulu yang saya teliti adalah terletak pada subjek penelitiannya, yaitu Bupda atau Baga Usaha Paduan Desa Adat. Nah, perbedaannya ini sendiri yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya membahas terkait tentang pemberdayaan dalam pengelolaan Bupda. Sedangkan yang saya teliti pada saat ini adalah laporan keuangan ataupun analisis laporan keuangan Bupda di Teja Rahayu. Selanjutnya, akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki beberapa perbedaan dengan akuntansi sektor swasta. Hal yang paling terlihat dari perbedaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta adalah pada bagian instansi yang menggunakannya. Akuntansi sektor publik biasanya terikat dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pemerintahan desa. Selanjutnya ada akuntansi itu sendiri. Abdul Halim
2012 memberikan pengertian akuntansi sebagai berikut. Akuntansi menurut asal katanya yaitu berasal dari kata akuntansi, accounting atau konstituensi yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Akuntansi yang berarti sebuah aktivitas atau proses dalam mengidentifikasi, mencatat dan mengklasifikasikan, mengelola, dan menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan atau transaksi agar mudah dimengerti dalam mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, ada akuntansi pemerintah. Nah, akuntansi pemerintah adalah menurut Baktiar Arif, aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan suatu informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran atas informasi keuangan, serta pengindeksan suatu transaksi keuangan pemerintah tersebut. Selanjutnya ada standar akuntansi pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah serta kelebihan dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses pencatatan transaksi dimulai dari analisis dokumen sumber sampai dengan penyusunan laporan keuangan dilanjutkan dengan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Pembahasan tentang siklus akuntansi sangat penting untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan. Pemahaman tersebut juga akan memudahkan untuk menganalisis transaksi secara parsial dan dampaknya pada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan. Untuk definisi laporan keuangan ini sendiri adalah suatu informasi yang menggambarkan atau menjelaskan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Dan selanjutnya itu ada laporan keuangan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa manajemen menjanjikan sebuah laporan keuangan dan pihak luar perusahaan memanfaatkan informasi tersebut untuk membantu keputusan. Seorang investor yang ingin membeli atau menjual saham dalam bentuk dan dapat terbantu dalam memahami dan menganalisis laporan keuangan. Selanjutnya, kegunaan laporan keuangan yaitu berdasarkan konsep keuangan, maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan lain dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, ada tujuan laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan itu sendiri adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Dari sejarah garis besar, tujuan dari laporan keuangan itu ada screening sebagai alat sarana informasi, ada understanding sebagai pemahaman, ada forecasting sebagai peramalan, ada diagnosis sebagai diagnosa, ada evaluation sebagai evaluasi. Nah, yang selanjutnya ada metode analisis laporan keuangan. Nah, dalam metode analisis laporan keuangan itu sendiri ada dua. Yang pertama analisis horizontal, yaitu metode analisis dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan yang sama pada periode yang berbeda. Yang kedua ada analisis vertikal, digunakan dengan membandingkan pos-pos keuangan yang berbeda pada suatu laporan keuangan satu yang sama di satu periode yang sama. Nah, selanjutnya BUBDA. Pembentukan BUBDA di tiap desa adat di Bali sesuai dengan Peraturan Daerah atau Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Nah, BUBDA ini sendiri adalah singkatan dari Bage Usaha Paduan Desa Adat.
Bubda merupakan unit usaha milik desa adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi, real, jasa, atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan masyarakat adat di desa tersebut. Jadi pembentukan Bubda memang merupakan bentuk penguatan kelembagaan menuju kemandirian desa adat di Bali. Selanjutnya kita beranjak ke ke bab 3 metode penelitian. Nah, metode penelitian ini sendiri untuk rancangannya, yang pertama itu pasti menentukan lokasi, yang kedua observasi masalah, yang ketiga ada merumuskan masalah, yang keempat ada mengkaji teori, yang selanjutnya ada pengumpulan data, yang selanjutnya ada melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan selanjutnya lakukan analisis deskriptif, kualitatif, dan selanjutnya kita membuat hasil penelitian dan terakhir kita membuat simpulan. Selanjutnya jenis dari penelitian, metode yang digunakan penulis pada saat ini adalah menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya lokasi, subjek, dan objek. Untuk lokasinya sendiri ada di kantor Bubda Teja Rahayu. Untuk subjeknya itu adalah Bubda Teja Rahayu, dan untuk objeknya laporan keuangan Bubda Teja Rahayu. Sumber data ada data primer dan data sekunder. Untuk metode pengumpulan data, yang pertama ada metode wawancara dan metode dokumentasi. Selanjutnya teknis analisis. Pada penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, secara singkat saya jelaskan sejarah Desa Tejagula. Nah, sejarah Desa Tejagula ini sendiri berasal dari dua kata, dan Tejagula ini memiliki dari dua kata. Yang pertama, Teja dan Kula. Nah, untuk Kula itu sendiri sering diartikan sebagai pinggiran seperti itu. Pinggiran, paminggir istilahnya. Nah, terkait dengan kata paminggir ini ada lagi dari Manggala Desa berpendapat bahwa kata paminggir berasal dari bahasa Sanskerta yang dengan kata kula dengan menggunakan huruf U dengan panjang, dirga, dan tepi. Nah, itu untuk kula. Nah, untuk tejanya sendiri, teja itu bisa diartikan sebagai sinar yang sangat besar dari langit. Lalu cahaya yang besar itu jatuh di tepian atau batas sebelah timur desa Liaran. Nah, jadi oleh karena tersebut, sehubungan dengan hal tersebut, desa adat Tejagula tidaklah dibangun hanya oleh sekelompok atau beberapa kelompok dari para tokoh, namun desa Tejagula dibangun bersama dari para penggeser, dari para tokoh Krama Dadil, atas kemauan yang sama dalam mewujudkan tujuan, yaitu kerahayuan bersama, makalah dibangun sebuah desa dengan nama Desa Adat Tejagula. Nah, untuk struktur organisasi dan juga program Bubda. Untuk struktur organisasi ini sendiri, yang pertama ada ketua atas nama Ketut Sulaksana, yang dibantu oleh sekretaris ada Niluh Nitariyadini. Saya ulangi, dengan sekretaris Niluh Nitariyadi, dan juga dengan Bendahara Gede Agus Swastawan, dengan beberapa karyawan. Nah, untuk program kerja Bubda ini sendiri atau program Bubda di Teja Rahayu ini, yang pertama ada pengadaan sarana dan prasarana upacara, yang kedua ada penyaluran dan pemasaran hasil usaha krama, yang ketiga ada pengembangan usaha pariwisata, yang keempat ada pengelolaan dan pengembangan usaha-usaha yang berlokasi dalam wewidangan Desa Adat Tejagula, yang kelima itu ada pembukaan usaha pasar senggol dan pasar ternak. Selanjutnya aktivitas operasi Bubda. Nah, operasi Bubda ini beroperasi setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 hingga 17.00 WITA dan istirahat pukul 11.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA. Bubda Teja Rahayu tidak beroperasi atau libur pada hari Minggu, dan jika ada hari raya keagamaan ataupun ada kegiatan feudalan besar di pura.
Selanjutnya, untuk kondisi fisik dan lingkungan sosialnya, Bukda Teja Rahayu yang beralamat di Jalan Singaraja Amlapura, Desa Tejagula, Kecamatan Tejagula. Letak kantor Bukda Teja Rahayu di pinggir jalan. Di sebelah baratnya ada toko sembako yang bersebelahan dengan Pura Desa Tejagula. Sebelah selatannya ada rumah-rumah warga, sebelah timurnya dan ada warung jajan tradisional Bali dan rumah-rumah warga juga ada. Dan sebelah selatan atau seberang jalannya terdapat toko sembako dan toko plastik. Kantor Bukda Rahayu terbilang sangat strategis karena dari titik desa atau tepatnya dari Tugu Singa Desa Tejagula kurang lebih 100 meter untuk mencapai kantor Bukda Teja Rahayu. Jadi posisinya sangat strategis, masih berada di dalam jantung dari Desa Tejagula itu sendiri. Nah, di dalam kantor itu terdapat 2 ruangan dan 1 halaman digunakan sebagai tempat untuk kegiatan operasional. Selanjutnya, laporan keuangan Bukda Tejagula. Nah, untuk pembahasan kali ini, berdasarkan atas data yang diberikan oleh pimpinan Bukda Teja Rahayu, laporan keuangan dari Bukda Teja Rahayu ini sendiri adalah laporan keuangan sederhana yang formatnya hanya berisi pengeluaran dan pendapatan yang biasa kita kenal dengan jurnal. Nah, karena hal tersebut, saya menganalisis satu laporan ini ke dalam bentuk laporan laba rugi dari bulan Februari, Maret, April, dan juga Mei. Nah, yang pertama untuk laba rugi bulan Februari pada akun pendapatan unit sarana Makara ada sebesar 2.899.000. Pada akun pendapatan unit sembako ada 6.720.000. Sehingga pada jumlah pendapatan pada bulan Februari sebesar 9.619.000. Untuk biaya langsung usaha, yang pertama akun biaya langsung usaha unit lain-lain ada 16.921.250 rupiah. Pada akun biaya langsung usaha unit transportasi ada 130.000 dan pada biaya langsung usaha unit konsumsi ada 60.000. Jadi jumlah biaya langsung usahanya ada 17.111.250 rupiah. Jadi pada bulan Februari itu Bukda mengalami rugi bersih sebesar 7.492.250 rupiah. Selanjutnya laba rugi bulan Maret. Nah, pada laba rugi bulan Maret ini di pendapatan unit sarana upakara itu terdapat jumlah sebesar 148.556.500 rupiah dengan pendapatan unit sembakonya sebesar 16.775.000 dengan total jumlah pendapatan sebesar 165.331.500 rupiah. Untuk pada akun biaya langsung usaha unit lain-lain ada 162.804.000. Pada biaya langsung usaha unit transportasi ada 913.000. Pada biaya langsung usaha unit komunikasi ada 200.000. Pada biaya langsung usaha unit gaji karyawan ada 500.000. Selanjutnya jumlah biaya langsung usaha. Jadinya totalnya sebesar 164.417.000. Jadi pada bulan Maret Bukda Teja Rahayu mengalami laba bersih sebesar 914.500 rupiah. Nah, pada bulan April akun pendapatan unit sarana upakara mendapatkan sebesar 8.449.000. Pada pendapatan unit sembako ada 15.072.000. Jadi jumlah pendapatannya ada 23.521.000. Nah, pada akun biaya yang pertama, biaya langsung usaha unit lain-lain ada 8.375.000.
Yang selanjutnya ada biaya langsung usaha unit transportasi ada 255.000. Yang selanjutnya ada biaya langsung usaha unit gaji karyawan ada 1 juta. Dan selanjutnya ada biaya langsung usaha unit sembako ada 18.096.000. Dan yang terakhir ada biaya langsung usaha unit konsumsi ada 285.000. Jadi total akun biaya adalah sebesar 28.011.000. Jadi pada bulan April ini sendiri, Bupda Tejahayu mengalami kerugian rugi bersih sebesar 4.490.000. Selanjutnya pada bulan Mei, akun pendapatan unit sarana upakara sebesar Rp1.830.500. Pada akun pendapatan unit sembako sebesar Rp6.011.000. Jadi total pendapatan sebesar Rp7.841.500. Untuk akun biaya, untuk biaya langsung usaha unit lain-lain ada Rp1.914.500. Biaya langsung usaha unit transportasi ada Rp30.000. Pada biaya langsung usaha unit gaji karyawan ada Rp1.200.000. Pada akun biaya langsung usaha unit sembako ada Rp4.040.000. Selanjutnya ada biaya langsung usaha unit konsumsi ada Rp20.000. Dan total akun biaya usaha langsung usaha adalah sebesar Rp7.204.500. Jadi pada bulan Mei, Bupda Tejahayu mengalami laba bersih sebesar Rp637.000. Nah, selanjutnya ada perbandingan pendapatan Bupda Tejahayu per bulannya. Untuk pendapatan pada bulan Februari sebesar pada bulan Februari terdapat 9.619.000. Pada bulan Maret terdapat 165.331.500. Pada bulan April terdapat 23.521.000 dan pada bulan Mei terdapat 7.841.500. Nah, yang pertama perubahan Februari ke Maret. Dengan rumus pendapatan bulan Maret 2022 dikurangi pendapatan bulan Februari dibagi pendapatan bulan Februari. Jadi perubahan terjadi pada bulan Februari ke bulan Maret adalah peningkatan sebanyak 16,19%. Selanjutnya perubahan dari bulan Maret ke bulan April, yaitu dengan rumus pendapatan bulan Maret dikurangi pendapatan bulan April dibagi dengan pendapatan bulan April. Jadi perubahan terjadi pada bulan Maret ke bulan April adalah penurunan pendapatan sebanyak 6,03%. Selanjutnya ada perubahan bulan April ke Mei. Dengan rumus pendapatan bulan April dikurangi pendapatan bulan Mei dibagi dengan pendapatan bulan Mei. Jadi perubahan terjadi pada bulan April ke bulan Mei adalah penurunan pendapatan sebanyak 1,99%. Nah, selanjutnya ada perbandingan pengeluaran Bupda Tejahayu per bulannya. Untuk pengeluaran pada bulan Februari terdapat Rp17.111.250. Pada bulan Maret terdapat pengeluaran Rp164.417.000. Pada bulan April Rp28.011.000 dan pada bulan Mei sebesar Rp7.204.500. Nah, perubahan bulan Februari ke bulan Maret ini dengan rumus pengeluaran bulan Maret dikurangi pengeluaran bulan Februari dibagi dengan pengeluaran bulan Februari. Jadi perubahan yang terjadi pada bulan Februari ke bulan Maret adalah peningkatan pengeluaran sebanyak 8,6%. Yang selanjutnya ada perubahan bulan Maret ke April. Dengan rumus pengeluaran bulan Maret dikurangi pengeluaran bulan April dibagi dengan pengeluaran bulan April. Jadi perubahan terjadi pada bulan Maret ke bulan April adalah penurunan pengeluaran sebanyak 4,87%. Nah, selanjutnya perubahan April ke Mei. Dengan rumus pengeluaran bulan April dikurangi pengeluaran bulan Mei dibagi dengan pengeluaran bulan Mei. Jadi perubahan yang terjadi pada bulan April ke bulan Mei adalah penurunan pengeluaran sebanyak 2,89%. Hasil perbandingan pendapatan dan pengeluaran. Nah, pada bulan Februari ke bulan Maret, persentase pendapatannya 16,19%.
pada persentase pengeluaran ada 8,6%. Pada periode Maret ke April di persentase pendapatan ada 6,03%, dan pada persentase pengeluaran ada 4,87%, dan pada periode April-Mei ada persentase pendapatan 1,99% dan persentase pengeluaran pada 2,89%. Berdasarkan atas perhitungan yang sudah didapatkan, maka disimpulkan pada laporan keuangan Bupda Teja Rayu pada periode Februari-Maret terdapat peningkatan persentase sebesar 16,19% yang diikuti pula dengan peningkatan persentase pengeluaran dengan persentase sebesar 8,6%. Selanjutnya pada periode Maret-April 2022 terdapat penurunan pendapatan dengan persentase sebesar 6,03% yang diikuti pula dengan penurunan pengeluaran dengan persentase sebesar 4,87%. Selanjutnya pada periode April sampai Mei terdapat penurunan pendapatan dengan persentase sebesar 1,99% yang diikuti pula dengan penurunan pengeluaran pada persentase sebesar 2,89%. Selisih persentase pendapatan dan pengeluaran. Nah, berdasarkan data selisih persentase pendapatan dan pengeluaran yang sudah dihitung, maka besar persentase selisih pada periode bulan Februari-Maret adalah 7,59% dengan pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Selanjutnya, besar persentase selisih pada periode Maret hingga April adalah 1,16% dengan pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Selanjutnya, besarnya persentase selisih pada bulan April atau periode April hingga Mei adalah 0,9% dengan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nah, analisis akun pendapatan. Yang pertama, akun pendapatan unit sarana upakara. Pada bulan Februari 2022 terdapat pendapatan akun unit sarana upakara sebesar 2.899.000. Pada bulan Maret sebesar 148.556.500 rupiah. Pada bulan April sebesar 8.449.000 rupiah, dan pada bulan Mei terdapat 1.830.500 rupiah. Nah, yang kedua ada akun pendapatan unit sembako, itu pada bulan Februari sebesar 6.720.000 rupiah. Pada bulan Maret 16.775.000. Pada bulan April 15.072.000. Pada bulan Mei itu sebesar 6.011.000 rupiah. Selisih akun pendapatan unit sarana upakara dan sembako. Yang pertama, pada bulan Februari, selisih antara kedua akun adalah sebesar 3.821.000 rupiah, di mana akun unit sembako yang mendominasi. Yang selanjutnya, pada bulan Maret, selisih di antara kedua akun adalah sebesar 131.781.500 rupiah, di mana akun unit sarana upakara yang mendominasi. Pada bulan April tahun 2022, selisih antara kedua akun adalah sebesar 6.623.000, di mana akun unit sembako yang mendominasi. Dan yang terakhir, pada bulan Mei 2022, selisih antara kedua akun adalah sebesar 4.180.500 rupiah, di mana akun unit sembako yang mendominasi. Nah, hasilnya berdasarkan atas perhitungan tersebut, maka pada bulan Februari, April, dan Mei, akun pendapatan unit sembako mendominasi, yang dimana akun pendapatan unit sembako tersebut adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau sembako. Pada bulan Maret, akun pendapatan unit sarana upakara mendominasi, yang dimana akun pendapatan unit sarana upakara adalah pemenuhan pada kegiatan keagamaan. Berdasarkan atas jumlah pendapatan seluruh akun pendapatan unit sarana upakara pada bulan Februari, Maret, April, dan Mei sebesar 161.735.000 berdasarkan atas jumlah pendapatan seluruh akun pendapatan unit sembako pada bulan Februari, Maret, April, dan Mei sebesar 44.578.000 rupiah. Jadi, selisih berdasarkan angka pendapatan akun pendapatan unit sarana upakara mendominasi sebesar 117.150.000
Rp100.000. Berdasarkan dari data pengamatan dan wawancara, maka akun pendapatan unit sembako setiap bulannya pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2022 mengalami transaksi yang terbilang stabil, karena selisih pendapatan pada akun sembako ini tidak terlalu mengalami perbedaan yang drastis. Akan tetapi pada akun pendapatan sarana upakara pada bulan Februari dan sampai dengan Mei 2022 tersebut mengalami ketidakstabilan karena selisih pendapatan sangat drastis perbedaannya, utamanya pada bulan Maret 2022. Hal tersebut dikarenakan pada akun pendapatan unit sarana upakara ini berasal dari kegiatan keagamaan yang berada di desa adat Tejakula, yang dimana kita ketahui kegiatan keagamaan itu bersifat tidak menentu, dan pada bulan Maret tersebut mengalami peningkatan drastis pada akun pendapatan unit sarana upakara disebabkan karena ada upacara keagamaan yang besar atau odalan yang bernama Wajik Cokor di Pura Desa atau Balai Agung Desa Adat Tejakula. Jadi, hal yang perlu dipertahankan pada akun pendapatan unit sembako adalah kestabilan penjualan di setiap bulannya dan meningkatkan marketingnya juga. Menjadi perhatian pada akun unit pendapatan sarana upakara dikarenakan tidak setiap saat ada pelaksanaan upacara agama yang besar dan dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah mensosialisasikan kembali pengadaan sarana prasarana persembahyangan ini ke pengurus-pengurus setiap pura yang ada di desa Tejakula, di mana pula di desa adat Tejakula terdapat lebih dari 30 pura yang bisa menambahkan peningkatan pada akun pendapatan unit sarana upakara. Nah, implikasi penelitian. Yang pertama, implikasi teoritis. Kegiatan upacara keagamaan memiliki pengaruh bagi pendapatan Bubda Teja Rahayu, utamanya pada akun pendapatan unit sarana upakara. Pada akun pendapatan sembako masih stabil pendapatan yang diterima. Untuk implikasi praktisnya, hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Bubda Teja Rahayu membenahi sistem laporan keuangan yang dimiliki Bubda Teja Rahayu dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk menjalankan program-program lain yang sudah ada tetapi belum diaplikasikan, supaya menambah operasional bagi Bubda Teja Rahayu. Kita beranjak ke kesimpulan. Yang pertama itu ada rangkuman. Nah, Bubda Teja Rahayu ini sendiri termasuk badan usaha milik desa adat Tejakula yang baru terbentuk. Nah, dengan sistem-sistem tersebut yang baru mereka jalankan, maka diambil analisis laporan keuangan dari Bubda Teja Rahayu agar bisa menyempurnakan laporan keuangan atau sebagainya nantinya sebagai tujuannya itu kembali lagi untuk meningkatkan atau sebagai bahan pertimbangan dari Bubda Teja Rahayu agar bisa meningkatkan pendapatan di Bubda Teja Rahayu. Nah, untuk tujuan dari untuk manfaat ini ada 3. Yang pertama ada manfaat bagi mahasiswa, ada manfaat bagi Universitas Pendidikan Ganesha, dan juga ada manfaatnya bagi Bubda itu sendiri. Yang selanjutnya untuk teori-teori kali ini kita ambil dari yang pertama itu ada dari jurnal yang dibuat oleh IKD Seni Mayura dan juga Putu Agustana yang berjudul Upaya Pemberdayaan dalam Pengelolaan Bubda di Desa Adat Pokbergong, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Nah, metode yang digunakan kali ini adalah metode kualitatif dan pengambilan data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif dengan metode wawancara dan juga dokumentasi. Nah, untuk kesimpulan, yang pertama, poin penting yang perlu dilakukan adalah hasil analisis laporan keuangan Bubda Teja Rahayu pada bulan Februari hingga bulan Mei adalah terdapat penurunan persentase selisih pendapatan dan pengeluaran bulan periode Februari dan Maret bulan 2022. Nah, pada periode Maret hingga April sebesar 6,49% yang didapat dari selisih pendapatan dan pengeluaran pada periode bulan Maret dikurangi periode bulan April 2022. Nah,
Jadi, pada simpulan kali ini, akun pendapatan unit sarana upakara masih tidak stabil. Jadi, perlunya ada sosialisasi terkait pengadaan sarana dan prasarana ke masing-masing pengurus pura yang ada di desa adat Tejakula, dan juga untuk menjaga kestabilan dari akun pendapatan Bubda itu sendiri pada bagian unit sembako. Nah, untuk sarannya itu sendiri, hendaknya Bubda Tejahayu memperbaiki lagi laporan keuangan yang sesuai dengan laporan keuangan pada umumnya. Hal ini bertujuan agar bisa menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan serta dapat menjadi sebuah pertanggungjawaban yang sesuai. Nah, yang kedua itu ada program-program Bubda Tejahayu sangatlah banyak. Akan tetapi beberapa program saja yang baru berjalan. Nah, karena hal tersebut, sebaiknya pimpinan Bubda atau ketua Bubda Tejahayu bisa lebih menggenjot kembali pelaksanaan program-program yang dimiliki yang bisa meningkatkan pendapatan dari Bubda itu sendiri. Nah, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara studi banding ke Bubda-Bubda yang sudah berjalan. Terima kasih atas presentasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.